Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimas Dwi Prasetyo, peserta CPNS BPS DMD Provinsi Kalimantan Selatan, Angkatan ke-35, Kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tugas yang diberikan kepada saya, yaitu membuat mind map tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Berikut ini adalah mind map yang telah saya buat. Untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan pada video selanjutnya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Dalam kesempatan kali ini, saya telah menyimpulkan beberapa poin penting dalam wawasan kebangsaan dan bela negara. Ada 5 poin penting yang akan saya sampaikan. Poin pertama adalah pengertian dari wawasan kebangsaan. Pengertian wawasan kebangsaan adalah konsep atau cara pandang atau pemikiran yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tanpa adanya unsur paksaan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lanjut ke poin kesimpulan nomor 2. Terdapat sejarah dalam pembentukan bangsa Indonesia. Yang pertama adalah terbentuknya Organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 yang saat ini kita kenal sebagai dengan Hari Kebangkitan Nasional. Selanjutnya adalah terbentuknya Organisasi Perhimpunan Indonesia yang menjadi pelopor kemerdekaan Indonesia di kancah internasional yang dibentuk di Belanda pada tanggal 25 Oktober 1908. Selanjutnya kita kenal dengan Kongres Pemuda 1 dan 2 yang dimana diikuti dan diwakili oleh organisasi-organisasi pemuda Indonesia yang sampai saat ini kita kenal dengan Sumpah Pemuda. Selanjutnya diikuti dengan terbentuknya BPU-PKI serta PPKI. Lanjut ke poin pembahasan ketiga atau kesimpulan ketiga, yaitu konsensus dasar, yaitu kesepakatan bersama bangsa Indonesia. Terdapat 4 konsensus dasar dalam bangsa Indonesia. Yang pertama adalah Pancasila, yang kedua adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai aturan teratas di dalam bernegara. Yang ketiga adalah Bhinneka Tunggal Ika, dan yang keempat adalah NKRI. Lanjut lagi ke pembahasan atau poin kesimpulan keempat, yaitu identitas NKRI. Suatu negara wajib mempunyai identitas untuk membedakan dengan negara lainnya. Untuk bangsa Indonesia sendiri, terdapat beberapa identitas yang wajib kita ketahui. Yang pertama adalah lambang negara. Lambang negara kita adalah Garuda Pancasila. Yang kedua, kita mempunyai bendera negara, yaitu Sang Merah Putih. Yang ketiga, bahasa negara kita yang kita pakai sehari-hari adalah bahasa Indonesia. Yang keempat adalah lagu kebangsaan yang kita nyanyikan adalah lagu Indonesia Raya. Sekarang masuk ke poin 5 yang akan membahas bela negara dan nilai-nilai dasar bela negara. Sebelumnya saya akan menjelaskan arti dari bela negara. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Berikut ini terdapat nilai-nilai bela negara yang bisa kita terapkan. Yang pertama adalah cinta tanah air, yang kedua sadar berbangsa dan bernegara, yang ketiga setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, yang keempat adalah rela berkorban untuk bangsa dan negara, yang kelima adalah kemampuan awal bela negara. Terus bagaimana sikap kami sebagai CPNS dan PNS nanti? Berikut adalah implementasi ASN dalam poin-poin bela negara dan nilai-nilai dasar bela negara. Terdapat banyak poin-poin, tapi saya hanya menyimpulkan beberapa poin. Yang pertama adalah memegang teguh ideologi Pancasila, yang kedua mengabdi dengan tulus terhadap NKRI,
Ketiga, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Yang keempat adalah profesional dalam melayani masyarakat dan tidak berpihak. Dan masih banyak lagi yang tidak saya sebutkan. Demikian itu saja yang dapat saya simpulkan dari pembahasan wawasan kebangsaan dan bela negara. Mudah-mudahan ilmu ini dapat berguna bagi semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.